pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Kami pun akan menjadi saksi tentang peristiwa sidang Habib Rizik ini. Kami akan jadi saksi dan mudah-mudahan kami menjadi saksi dalam kebenaran. Hari itu pengadilan Allah tidak ada yang bisa bohong. Nggak ada yang bisa bohong. Semuanya akan nggak bisa lagi lu ngeles, nggak lagi ada intimidasi. Mereka yang kumpul sejak kedatangan Habib Rizik itu dipantau WA-nya, teleponnya segala macam itu untuk dijebakkan ke dalam skenario penangkapan Habib Rizik. Padahal Habib Rizik dari awal itu kesalahannya adalah kesalahan dalam undang-undang kesehatan, bukan kesalahan melawan negara, bukan kesalahan melawan kemanusiaan, bukan kesalahan korupsi segala macam. Jadi dia diintai terus untuk dicelakakan. Dan itu yang terbaca di dalam keterangan pers pejabat negara, dan publik paham itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menggemparkan menjelang sidang banding Habib Rizik dan kawan-kawan di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, masyarakat berharap proses hukumnya berjalan lancar dan mendapatkan keadilan yang proporsional dan rasional. Karena diketahui hakim yang ditunjuk masih ada yang dari majelis hakim sebelumnya, Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Pengamat dan pakar politik Babe Aldo dan Rocky Gerung angkat suara atas proses hukum Habib Rizik Syihab dan kawan-kawannya. Lantas bagaimana kelanjutannya? Simak ulasan lengkapnya berikut ini. Diketahui Aji Anwar selaku kuasa hukum Habib Rizik Syihab mengatakan pihaknya sudah menyerahkan memori banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk kasus pelanggaran protokol kesehatan di Petamburan dan Megamendung. Selain untuk Habib Rizik, pihaknya juga menyerahkan kontra memori banding untuk 5 mantan petinggi Front Pembela Islam yang juga menjadi terdakwa. Ajis pun menuturkan untuk perkara di Petamburan dengan terdakwa Habib Rizik, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah menunjuk majelis hakim serta panitera pengganti. Namun untuk perkara yang menjerat kelima mantan petinggi FPI dan perkara Habib Rizik di Megamendung tetap menunjuk majelis hakim sebelumnya. Sedangkan terkait banding kasus RS Umi sudah lama diproses sebelumnya. Kepala Humas PN Jaktim Alex Adam Faisal mengatakan Habib Rizik dan Habib Hanif menyerahkan surat pernyataan banding pada Rabu 30 Juni 2021, sedangkan Dr. Andi Tatat menyerahkannya pada Selasa 29 Juni 2021. Semoga proses banding ini Habib Rizik dan kawan-kawannya mendapatkan keadilan yang proporsional dan rasional. Diketahui mengenai peristiwa persidangan Habib Rizik dan kawan-kawan, Babe Aldo menyebutkan dirinya berani menjadi saksi di akhirat atas proses hukum Habib Rizik Syihab. Sampai bertemu di pengadilan Allah Subhanahu wa taala, kami pun akan menjadi saksi tentang peristiwa sidang Habib Rizik ini. Kami akan menjadi saksi dan mudah-mudahan kami menjadi saksi dalam kebenaran, tuturnya. Tak cukup itu, Babe Aldo menyebutkan bahwa pengadilan akhirat tidak akan bisa dibuat main-main untuk melakukan kebohongan dan tidak akan ada lagi yang namanya intimidasi. Hari itu pengadilan Allah tidak ada yang bisa bohong, gak ada yang bisa bohong, semuanya akan gak bisa lagi lo ngeles, gak lagi ada intimidasi, tegasnya. Tak cukup itu, pakar politik Rocky Gerung juga buka suara atas kejanggalan yang ada pada proses hukumnya Habib Rizik Syihab dan kawan-kawan. Bung Rocky menyebutkan bahwa Habib Rizik Syihab sudah menjadi target mulai dari beliau pulang ke Indonesia. Mereka yang berkumpul sejak kedatangan Habib Rizik itu dipantau WA-nya, teleponnya, segala macam itu untuk dijebakkan ke dalam skenario penangkapan Habib Rizik itu, jelas Bung Rocky. Ia merasa aneh dan ganjal atas sikap rezim kepada proses hukum Habib Rizik Syihab karena hanya kasus kesehatan tapi diproses dengan tidak wajar, sangat berlebihan. Padahal Habib Rizik dari awal itu kesalahannya adalah kesalahan dalam undang-undang kesehatan, bukan kesalahan melawan negara, bukan kesalahan melawan kemanusiaan, bukan kesalahan korupsi segala macam, tuturnya. Bung Rocky juga menilai Habib Rizik memang sengaja diintai untuk dicelakakan. Jadi dia diintai untuk dicelakakan.
Kan itu yang terbaca dalam keterangan pers pejabat negara dan publik paham itu, tegasnya. Dari ulasan di atas kita bisa mendapatkan sebuah pelajaran bahwa kita harus lantang menegakkan kebenaran, tidak berhenti di tengah jalan meski dirasa sulit, namun solusi pasti ada dan yakinlah bahwa kejanggalan pasti terungkap juga di kemudian hari. Maka dari itu marilah kita berbuat adil, objektif dan tidak tebang pilih. Jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian supaya mereka juga tahu apa yang kalian tahu. Sekian dari kami, semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali di video berikutnya. Wassalamualaikum.